So, kita mulai saja ya kalau begitu teman-teman yang sudah gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk persiapan tes potensi skolastik. Jadi saya pertama-tama mengucapkan selamat bergabung dulu untuk teman-teman yang sudah bergabung. Semoga semangat belajarnya terus bisa dipertahankan sampai nanti masuk ke fase ujiannya. Uh, jadi sebelum fase ujian tentunya kita harus banyak-banyak persiapan, apalagi bahasa Inggris ya, karena ya mengingat perlu digarisbawahi bahwa bahasa Inggris merupakan salah satu yang bisa dibilang tingkat kesulitannya lumayan tinggi dibanding uh, jenis tes yang lainnya, sehingga memerlukan juga penanganan yang cukup serius untuk latihan-latihan. So, sebenarnya yang ingin saya tekankan kepada teman-teman bahwa berkaitan dengan belajar bahasa Inggris, khususnya untuk persiapan UTBK ini, karena salah satu bagian daripada UTBK itu adalah putus ya. Cek, halo? Ya, aman Kak. Cuma agak suaranya agak gede kecil Kak. Kadang naik kadang turun Kak suaranya. Sekarang gimana? Aman-aman. Masih kecil ya? Aman. Udah aman. Oke. So, saya lanjutkan lagi kalau gitu. Ya. Jadi berhubung karena salah satu bagian dari tes UTBK nanti adalah literasi bahasa Inggris ya. Jadi kita tekniknya untuk belajar bahasa Inggris itu sebenarnya nggak muluk-muluk, cuma perlu banyak latihan supaya apa? Supaya lebih terbiasa dengan berbagai jenis soal. Karena sebenarnya untuk literasi bahasa Inggris itu tidak ada kemampuan khusus yang dituntut, artinya tidak ada materi tertentu yang harus dikuasai, karena yang perlu kita pelajari cuma seputar teks, kemampuan kita memahami isi teks, kemudian menjawab pertanyaannya. Jadi cuma sekaitan itu sebenarnya. Jadi nggak muluk-muluk. Yang penting adalah seberapa banyak kita berlatih dan seberapa terbiasa kita untuk melihat berbagai jenis soal. Itu yang menjadi poin kuncinya untuk bisa menyelesaikan soal-soal bahasa Inggris. So hari ini kita akan latihan soal. Di sini saya sudah menyiapkan satu paket soal yang berisi 15 nomor. Untuk paket soalnya ini terdiri dari beberapa teks. Kalau tidak salah ini ada 4 teks, dan teks itu saya sudah pilihkan yang dari yang panjang teksnya itu agak panjang, kemudian sampai yang paling singkat yang bisa saya buat, karena ini untuk jaga-jaga saja untuk teman-teman, karena yang namanya soal literasi bahasa Inggris itu sangat susah untuk diprediksi bagaimana varian teksnya. Kadang teksnya singkat, kadang teksnya agak panjang. Jadi itu yang harus menjadi fokus utama kita. So, hari ini kita akan belajar kita akan menjawab soal-soal tersebut. Ada 15 soal, dan sistemnya adalah kita akan jawab sama-sama soalnya. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengerjakan pertanyaannya beberapa menit. Setelah itu kita akan bahas secara bersama-sama. So, uh, bisa mungkin di-scroll Kak ke arah soalnya. Kita mulai saja ya langsung teman-teman untuk pembahasan soalnya. Kita mulai dari nomor 1 saja. Bisa di-scroll mungkin Kak. Oke. So, saya memberikan waktu kepada teman-teman selama 2 menit untuk membaca soal nomor 1. Setelah itu kita akan jawab secara bersama-sama dan kita akan bahas bersama-sama pula. Oke? Silakan teman-teman dibaca dulu soalnya. Bagi yang sudah kan soalnya ini sudah dibagikan juga ya di WA ya sama admin. So mungkin bisa dibuka juga di WA kalau di room di room ini kurang jelas.
Oke, teman-teman sudah ada yang sudah selesai menjawab soalnya? Kalau sudah dijawab, tolong di kalau sudah dijawab tolong di chat di room chatnya untuk jawabannya untuk soal nomor 1 ini. Saya ulangnya bacakan soalnya. The main idea of the first paragraph is. Nah, jadi ini soalnya berkaitan tentang main idea atau ide pokok. Mungkin ada teman-teman yang bisa share jawabannya. Setelah itu kita akan bahas bersama-sama mengenai jawaban dari pertanyaan nomor 1 ini. Ada beberapa opsi. Ada opsi A, people living in a rat race tend to have heart attacks. Kemudian yang opsi B, the research on house husband health involved 2,500 people. C, scientists did some research on the people's health living in Boston. D, house husbands have understandable reasons why they gave up their jobs. Or E, the results of the research showed that house husbands tend to have heart attacks. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa dijawab soalnya? Jadi ini pertanyaannya seputar main idea ya. Ada yang mau share jawabannya di kolom chat? Oh, ada yang jawab D. House husbands have understandable reasons why they gave up their job. Oke. Ada jawaban yang lain kira-kira? Atau mungkin kita langsung jawab saja ya kalau begitu bersama-sama. So, untuk pertanyaan nomor 1 ini, pertanyaannya ialah seputar the main idea of the first paragraph. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 ini, teman-teman perlu ketahui bahwa jenis pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan seputar main idea atau ide pokok. Jadi yang ditanyakan sebenarnya adalah ide pokok. Ide pokok yang mana? Ide pokok dari first paragraph. Nah, di situ kan ada keterangannya di soalnya. First paragraph. So, berarti yang ditanyakan adalah ide pokok daripada paragraf pertama. Perlu saya informasikan kepada teman-teman juga bahwa pertanyaan mengenai ide pokok atau main idea ini merupakan pertanyaan yang sangat klasik untuk literasi bahasa Inggris. Mengapa? Karena hampir setiap soal literasi bahasa Inggris itu akan ada pertanyaan seperti ini. Jadi bukan cuma UTBK, soal-soal TOEFL pun seperti itu di bagian di section readingnya. Jadi akan selalu muncul pertanyaan seputar main idea atau ide pokok. Nah, karena memang ini salah satu jenis soal yang bisa dikatakan sebagai HOTS atau High Order Thinking Skill. So, karena berhubung pertanyaannya mengenai ide pokok, dan dia sudah spesify ke first paragraph, sudah mengkhususkan ke paragraf pertama, untuk menjawab soal semacam ini, maka kita harus fokus ke satu paragraf saja, yaitu first paragraph. Jadi, teman-teman tidak usah fokus ke paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, dan nurun deh. Teman cuma perlu fokus ke paragraf yang pertama saja untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini. So, di dalam teks tersebut kita bisa ketahui bahwa paragraf pertama itu letaknya di awal ya, yang mulai dari most people sampai people in Boston, USA. So, jawabannya pasti akan ada di situ saja. Nah, sekarang bagaimana menemukan jawabannya? Itu pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan mengenai ide pokok, yang perlu teman-teman cermati adalah mencari ide pokok, bahwa mencari ide pokok itu selalu kecil ya suaranya. Iya Kak, kecil besar kecil gitu, naik turun, agak kurang jelas. Naiknya kayak terlalu jauh gitu Kak. Kalau gini kedengaran Kak? Aman-aman Kak. Oke. Nah, ini ada aman. So, untuk mencari ide pokok itu berarti kita harus fokus pada dengan 3 metode. Yang pertama ialah fokus pada kalimat di awal paragraf, atau bisa juga ide pokok itu terdapat di kalimat di akhir paragraf, dan bisa juga merupakan gabungan, baik itu awal maupun akhir. Bisa juga di tengah-tengah paragraf. Jadi ada 3 ini. So, di antara itu saja. Tapi secara garis besar bahwa intinya yang
kita sebut sebagai main idea merupakan ide atau gagasan utama dari sebuah paragraf. So, ini membutuhkan ketelitian kita untuk menjawab soal semacam ini. So, bagaimana menjawabnya kita cocokkan dulu ya. Setiap opsi, kita mulai dari opsi yang A. People living in the rat race tend to have heart attacks. Jadi katanya orang-orang yang tinggal di rat race itu akan lebih cenderung terkena serangan jantung. Nah, seperti itu. Kita cocokkan apakah hal tersebut benar berkaitan dengan awal paragraf, akhir paragraf, atau keseluruhan paragraf. Kalau disinkronkan antara opsi A dengan awal kalimat ini, most people assume that life in the rat race is bad for your health. Jadi katanya orang-orang itu beranggapan bahwa kehidupan di rat race itu kurang bagus untuk kesehatan. Kita belum bisa menemukan kesinambungan antara keduanya. Karena kalau di opsi A ini dia cukup mengatakan bahwa orang-orang yang hidup di rat race itu katanya cenderung untuk terkena serangan jantung. Kalau sedangkan di paragraf itu masih dikatakan bahwa orang-orang yang hidup di rat race itu kualitas kesehatannya buruk. So, belum ada koneksi yang berkesinambungan. Begitu pula dengan opsi B, coba kita lihat. The research on house husbands health involved 2,500 people. Jadi katanya, penelitian on house husbands health melibatkan 2.500 orang. So, perlu digarisbawahi bahwa berkaitan dengan main idea, kita mencari ide gagasan atau ide pokok. So, kita harus mencari gagasan yang sifatnya general. Jangan mencari gagasan yang sifatnya spesifik seperti di opsi B ini, di mana di situ tertera jelas bahwa ada keterangan involved 2,500 people. Ini sifatnya spesifik. So, you have to avoid this kind of option. Jadi tidak perlu difokuskan pada opsi seperti ini. Coba kita lihat yang opsi C. Scientists did some research on the people's health living in Boston. Jadi katanya ilmuwan melakukan research atau melakukan penelitian tentang kesehatan dari orang-orang yang tinggal di Boston. Ini sekilas kalau kita lihat opsinya merupakan opsi yang sifatnya general, tapi ini tidak cukup mewakilkan daripada keseluruhan isi daripada paragraf pertama, karena di paragraf pertama itu cenderung membahas mengenai kualitas kesehatan. Yang pertama, kualitas kesehatan daripada orang-orang yang tinggal di rat race. Kemudian mengenai penelitiannya dan bagaimana penelitian tersebut dibuktikan bahwa benar-benar penelitian tersebut menyatakan bahwa kualitas kesehatan orang-orang yang tinggal di rat race itu kurang baik. Dengan bukti apa seperti itu. So, opsi C juga belum bisa mewakili. What about opsi D? House husbands have understandable reason why they gave up their jobs. Jadi katanya suami-suami yang tinggal di rat race ini katanya memiliki alasan yang dapat dipahami mengapa mereka tidak memilih untuk tidak bekerja. Ini juga merupakan opsi yang general tapi tidak cukup mewakili dari keseluruhan dari paragraf pertama. What about opsi E? The results of the research showed that house husbands tend to have heart attacks. Jadi katanya hasil dari penelitian menunjukkan bahwa suami-suami yang tinggal di rumah itu lebih cenderung untuk terkena serangan jantung. Nah, sepertinya opsi A ini yang cukup mewakili dari keseluruhan isi dari paragraf pertama. Mengapa? Karena coba kita lihat di kalimat terakhir dari paragraf pertama. Itu tertera bahwa by giving up their jobs in order to become house husbands, men increase their risk of heart attack or coronary disease by as much as 82% according to research based on 10-year study of 2,500 people in Boston, USA. Jadi katanya, dengan memilih untuk tidak bekerja dan lebih memilih untuk tinggal di rumah, maksudnya yang para suami ini ya, yang tinggal di rat race tadi, laki-laki itu meningkatkan resiko untuk serangan jantung atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan peredaran darah. By as much as 82%,
sebanyak 82%, lebih tinggi dibanding yang lain. According to research based on 10-year study, berdasarkan riset yang diadakan untuk kepada 2.500 orang di Boston, USA. So ini cukup mewakili dari keseluruhan isi paragraf. So if you want to answer the first number untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini, maka opsi yang tepat untuk teman-teman pilih adalah opsi yang pertama. Opsi yang E. The result of the research showed that house husband tend to have heart attacks. Saya bold lagi, saya underline lagi. Untuk mencari jawaban seputar main idea, teman-teman harus fokus pada first sentence atau kalimat pertama dari sebuah paragraf, kemudian last sentence atau kalimat terakhir dari sebuah paragraf, dan bisa juga merupakan keseluruhan kesimpulan dari keseluruhan satu paragraf tersebut. Dan yang perlu digarisbawahi pula ialah bunyi soalnya terlebih dahulu, karena main idea itu bisa juga tidak cuma fokus pada satu paragraf, tapi bisa menanyakan main idea keseluruhan bacaan atau keseluruhan teks. Nah, ketika dia menanyakan main idea atau ide pokok dari keseluruhan teks, berarti dia menanyakan mengenai topik daripada teks tersebut. So you have to be careful in separating which kind of main idea yang soal tanyakan. Jadi jenis main idea seperti apa yang soal tanyakan? Apakah dia menanyakan main idea per paragraf atau dia menanyakan main idea secara keseluruhan. So that's kind of thing that you have to put in your mind. Itu yang merupakan hal yang harus dinotis teman-teman. So that's the first number. Sekarang kita coba pindah ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah ini. Some men became stressed about performing a role not traditionally assigned to them by society. In paragraph 2. Jadi ini ada sebuah kalimat. Kemudian pertanyaannya adalah, the statement above is the result of research done by. Jadi katanya statement di atas, statement yang dimaksud ini adalah yang kalimat yang di atas tadi ya yang sudah saya bacakan, is the result of research done by. Result itu artinya hasil, research artinya penelitian. So the result of research artinya hasil penelitian. Done by. Dan artinya diselesaikan. So keseluruhan soalnya bermakna the statement above is the result of research done by katanya. Jadi statement tersebut merupakan hasil penelitian yang diselesaikan oleh, nah, kira-kira siapa nih yang punya penelitian ini? Apakah A, a psychologist, seorang psikolog, B, Jake O'Sullivan, C, Dr. Elaine Acker, or D, an American scientist? Sebenarnya ada opsi E juga ini, Professor Gary Cooper. Jadi sebenarnya opsinya ada 5 ya. Jadi A, a psychologist, B, Jake O'Sullivan, C, Dr. Elaine Acker, D, an American scientist, or E, Professor Gary Cooper. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Coba saya berikan waktu kepada teman-teman 1 menit untuk menjawab soal ini, karena ini kayaknya cukup mudah ya pertanyaannya. Karena statementnya itu kan ada di paragraf 2. So kalian cuma perlu fokus ke paragraf kedua saja. Kira-kira siapa nih yang menyelesaikan penelitian tersebut? Ada yang bisa jawab kira-kira teman-teman? Coba yang sudah bisa jawab, silakan di-share jawabannya di kolom chat. Nggak usah ragu-ragu, kita belajar sama-sama. Nanti kalau ada yang kurang tepat, kita betulkan juga sama-sama ya. Ada yang mau kemukakan jawabannya di kolom chat? Silakan diketik jawabannya. Nah, sudah ada?
Oke, kalau begitu kita bahas ya pertanyaan nomor 2 ini. So, pertanyaan nomor 2, the statement above it is the result of research done by. Nah, fokus teman-teman adalah lihat di paragraf kedua. So, paragraf kedua itu yang di kolom kedua, yang mulai according to Dr. Elaine Aker sampai as women do the same. Itu paragraf kedua. Oke. Jadi itu paragraf keduanya ini yang di bold sama admin. Sampai di as women do the same. Itu merupakan paragraf keduanya. Pertanyaannya adalah, ini statementnya siapa yang buat ini? Some men become stressed about performing a role not traditionally assigned by them by society. Ini statementnya siapa yang buat? Dan ini berdasarkan apa? Result dari penelitiannya siapa? Kalau kita lihat sekilas, opsi jawabannya ini merupakan nama-nama tokoh, right? So it refers to person. Jadi merujuk pada orang. A psychologist merupakan orang. Jake O'Sullivan juga orang. Dr. Elaine Aker juga orang. An American scientist, seorang peneliti asal Amerika juga orang. Profesor Gary Cooper juga orang. So semuanya nama orang. Berarti jawabannya sekitar nama orang. Kalau kita lihat secara keseluruhan di paragraf kedua, di paragraf kedua itu cuma ada satu nama orang, right? Cuma ada satu nama tokoh, yaitu Dr. Elaine Aker. So it must be definitely the answer is C, Dr. Elaine Aker. Jadi karena kebetulan cuma ada satu nama orang ya. Jadi jawabannya bisa langsung ketebak bahwa yang melakukan penelitian ini dan ini merupakan result dari penelitiannya Dr. Elaine Aker. Actually ada juga jawaban yang potentially becoming the answer. Ada jawaban yang berpotensi menjadi jawabannya juga, yaitu yang opsi D, an American scientist, yaitu peneliti asal Amerika. But it is too general. Jadi opsi jawaban D itu terlalu general untuk dijadikan jawabannya. Sedangkan ada yang lebih spesifik yaitu Dr. Elaine Aker. So kita harus pilih opsi C dibanding instead of choosing opsi D, dibanding memilih opsi yang D. Sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 2 ialah C. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 ini merupakan jenis soal, kalau dalam literasi bahasa Inggris kita sebutnya adalah information of the text. Jadi jenis soal information of the text. Cara menjawab pertanyaan seperti ini seperti apa? Kalau tadi kan main idea ya cukup fokus ke paragraf, di saat paragrafnya itu lihat kalimat awalnya, kalimat akhir, atau keseluruhan simpulan dari satu paragraf. Untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan information of the text, caranya ialah kita harus cari di dalam teksnya. Cari di dalam teksnya keyword yang berkaitan dengan pertanyaan daripada soalnya. So, kebetulan di sini keywordnya adalah the result of research. Jadi ya fokusnya ke paragraf kedua. Jadi fokusnya ke paragraf kedua saja. Kemudian kebetulan dari seluruh opsi jawabannya merujuk pada tokoh. So, ini mempermudah kita untuk menemukan jawabannya. Seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan seperti ini, you have to find the keyword of each of the question of the number ini. Jadi kalian harus fokus ke pertanyaannya dulu, menemukan keywordnya, baru kita masuk ke dalam teksnya. Jadi jangan buru-buru dibaca teksnya, karena kalau teksnya dibaca secara keseluruhan, mau cari jawabannya langsung, akan menghabiskan waktu. Padahal sebenarnya di pertanyaan itu sendiri sudah disiapkan keyword-keyword tertentu yang bisa merujuk, membantu kita untuk mempersingkat waktu mencari jawaban yang tepat. Seperti ya nomor 2 ini. Karena situ ada keywordnya paragraf kedua ya, your focus should be only in paragraph 2. Karena sudah ada keterangannya paragraf 2, jadi fokusnya kita cukup ke paragraf 2 saja. Nggak usah ke paragraf-paragraf yang lain. Seperti itu. Oke. Now we are moving on to number 3. Coba kita buka pertanyaan nomor 3. This one is the question. Ini bukan pertanyaannya ya, yang bagian Profesor Gary Cooper itu. Jadi pertanyaannya yang sampingnya saja itu. The purpose of the text is. Okay.
So ini pertanyaan yang benar ya. The purpose of the text is. Jadi pertanyaannya mengenai purpose of the text atau tujuan daripada teks. Jadi purpose itu artinya tujuan. Nah, kira-kira apa nih tujuannya teks tersebut? The purpose of the text atau tujuan dari teks tersebut adalah apa? Kita lihat opsinya. A, to describe what a house husband is. Katanya yang A itu untuk mendeskripsikan apa itu house husband, apa itu suami rumahan. Or B, to persuade readers not to become a house husband, untuk mengajak pembaca untuk tidak menjadi suami rumahan. Itu yang opsi B. C, to report the result of research carried by Dr. Elaine Iker. Untuk melaporkan hasil penelitian dari Dr. Elaine Iker. D, to explain to readers why house husbands are subjects to heart attack. Untuk menjelaskan kepada pembaca mengapa suami rumahan itu katanya menjadi korban daripada heart attack atau serangan jantung. Or E, to inform readers that 82% of house husbands suffer from heart attack. Untuk menginformasikan kepada pembaca bahwa 82% dari suami-suami rumahan itu katanya terserang serangan jantung. Nah, kira-kira yang mana nih yang merupakan purpose atau tujuan daripada teksnya? Any idea? Mungkin ada teman-teman yang punya pendapat yang mau share di kolom chat, silakan. Kita punya waktu berdiskusi 1 menit sebelum kita membahas soalnya. Kira-kira yang mana nih? Oke, tidak ada jawaban. Kalau begitu kita bahas sama-sama ya, langsung. So, untuk pertanyaan nomor 3 tadi mengenai purpose of the text. So, untuk menjawab purpose of the text, teman-teman harus tahu terlebih dahulu jenis-jenis teks dalam bahasa Inggris. Untuk literasi bahasa Inggris yaitu ya, ini saya teman-teman kasih sedikit gambaran ya, bahwa yang namanya literasi bahasa Inggris itu kebanyakan teksnya itu merupakan teks jenis hortatory exposition, analytical exposition, or secara umum namanya exposition text. Kemudian yang kedua ada descriptive text, dan yang ketiga ada explanation text. Jadi 3 jenis teks yang paling sering muncul untuk literasi bahasa Inggris itu adalah 3 jenis teks ini. Yang pertama namanya exposition text. Exposition text. Yang kedua namanya descriptive text. Bantu ya ini. Exposition text. Yang kedua itu adalah teks deskriptif, descriptive text. Dan yang ketiga adalah explanation text. Jadi cuma 3 ini. Kan sebenarnya ada banyak sekali jenis teks ya dalam bahasa Inggris yang teman-teman pelajari. Mungkin ketika teman-teman di sekolah menengah atas, ada narrative text, for example, ada procedure text, ada news item atau teks berita, ada recount text, dan segala macam. Tapi untuk pilihan jenis teks yang umumnya sering muncul untuk literasi bahasa Inggris itu cuma ada 3 ini. Exposition text, descriptive text, dan yang ketiga adalah explanation text. Terkhusus lagi, yang paling sering muncul adalah teks-teks exposition. Nah, jenis teks yang lagi teman-teman baca ini untuk soal number 1 until number 4 kebetulan adalah merupakan teks exposition. Jadi teks ini adalah teks exposition namanya. Apa itu teks exposition? Nah, this is the question. What is exposition text? Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan tentang apa? Memaparkan tentang satu case, for example, atau kasus,
memaparkan tentang hasil studi, for example, atau research result. Nah, itu juga merupakan salah satu teks pemaparan. Memaparkan tentang apa lagi? For example, there is a status quo in the society. Ada satu perdebatan ya yang terjadi, for example, di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu juga bisa dipaparkan tuh. Kira-kira siapa yang pro terhadap this case or this motion, siapa yang kontra. Nah, jadi kayak ada perdebatan siapa yang pro, siapa yang kontra, kemudian apa argumennya masing-masing dipaparkan lewat exposition text. Nah, pertanyaannya sekarang, apa tujuan dari exposition text tersebut? Nah, you have to remember, teman-teman perlu pahami bahwa setiap jenis teks dalam bahasa Inggris, baik itu teks naratif, teks procedure, teks exposition, teks explanation, dan seterusnya, masing-masing dari teks tersebut memiliki tujuannya tersendiri. So between one and another has their own purpose and it's different. Jadi memiliki tujuannya masing-masing dan memiliki perbedaan tentunya. Jadi misalnya teks naratif tidak mungkin untuk memaparkan, teks deskriptif tidak mungkin untuk menghibur pembaca, teks exposition tidak mungkin untuk menjelaskan mengenai langkah-langkah. Itu mereka punya porsinya sendiri. Untuk teks exposition ini, dia memiliki fungsi to persuade. Apa itu to persuade artinya? To persuade itu memiliki makna untuk mengajak. Mengajak siapa? Mengajak the readers for sure. Mengajak pembaca. Mengajak untuk apa? So, text exposition ini mengajak pembaca untuk agree or disagree with a motion. Untuk setuju atau tidak setuju tentang satu motion ini. Nah, jadi kebetulan kalau teks ini tadi, teks yang kalian lihat tadi itu yang teman-teman baca, ini kan tentang house husbands, tentang suami-suami rumahan yang kecenderungannya terkena serangan jantung. So, dalam hal ini teks exposition ini dia memiliki fungsi untuk mengajak teman-teman untuk apa? Apakah kita akan setuju untuk menjadi suami rumahan or we disagree atau kita tidak setuju untuk menjadi suami rumahan. So, I think untuk persoalan purpose of the text it's quite clear. Jadi kalau kalian sudah tahu jenis teksnya, kalian akan tahu juga tujuannya apa. Karena yang namanya jenis teks itu, setiap teks dalam bahasa Inggris cuma punya satu tujuan. Artinya dia cuma punya satu tujuan secara umum garis besarnya. Adapun tujuan-tujuan lain itu nanti ya masih bawahannya daripada tujuan utama tersebut. Tapi tidak mungkin bertukar satu sama lain tujuannya. So, the key atau kunci untuk menjawab pertanyaan mengenai purpose of the text seperti yang teman-teman lihat ini di soal nomor 3 adalah untuk ya harus banyak-banyak mengenal jenis teks dalam bahasa Inggris dan mengetahui tujuan daripada teks-teks tersebut. For example, text exposition tadi tujuannya to persuade, untuk mengajak pembaca apakah setuju atau tidak setuju terhadap satu mosi. Selain itu, tujuan dari text exposition yang lain adalah juga untuk memberikan penekanan, bisa juga untuk meyakinkan kepada orang-orang bahwa oh ini benar loh pendapat ini, atau memberikan penekanan bahwa pendapat ini betul loh adanya seperti itu, betul atau salah seperti itu. Nah, itu tujuan lain daripada text exposition. Untuk teks deskriptif sendiri tujuannya adalah untuk menjelaskan particular things atau memberikan deskripsi mengenai hal-hal tertentu. For example, ada Ratu Elizabeth, Queen Elizabeth. Nah, ini kan particular things ya, objek tertentu. Nah, ini nanti akan dideskripsikan seperti itu. Diberikan deskripsi siapa itu Queen Elizabeth, bagaimana sejarah hidupnya, kemudian bagaimana secara sejarah sejarahnya dia sebagai seorang ratu, siapa anggota keluarganya, bagaimana love story-nya, for example, bagaimana kisah cintanya. Jadi itu tujuannya daripada teks deskriptif, untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai particular things atau objek tertentu. What about text explanation? Kalau text explanation itu dia lebih berkaitan kepada hal-hal yang sifatnya natural phenomenon atau fenomena-fenomena alam. So, dia dijelaskan lewat text explanation. For example,
bagaimana proses terjadinya lunar eclipse atau gerhana bulan, for example. Bagaimana proses terjadinya gerhana bulan, apa faktor-faktor yang menyebabkannya, bagaimana proses terjadinya solar eclipse, bagaimana proses terjadinya gerhana matahari, for example, or even bagaimana hujan itu bisa terbentuk seperti itu. Jadi itu yang namanya text explanation. Dan itu semua 3 jenis teks ini merupakan langganan untuk soal literasi bahasa Inggris. So you have to notice this kind of 3 things. Number 1 is exposition text, the second is descriptive text, dan yang nomor 3 adalah explanation text. Oke, itu teman-teman. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 ini, jawaban yang tepat adalah, ya sudah jelas berarti ya, yaitu yang opsi B, to persuade readers not to become a house husband. Itu dia jawaban yang tepat. Okay, now we are moving on to question number 4. Nah, ini dia. Pertanyaannya adalah, some house husbands become stressed because bla bla bla. Jadi katanya beberapa suami-suami rumahan itu menjadi stres. Became artinya menjadi, stress artinya stres. Because artinya karena. So katanya some house husbands become stressed because, beberapa suami rumahan itu menjadi stres karena apa? Nah, ini yang mau kita cari. Kira-kira apa ya jawabannya? Coba kita cari jawabannya di dalam teks. Silakan teman-teman jawab dulu. Saya berikan waktu 1 menit. Kalau ada teman-teman yang mau menjawab, habis itu kita discuss together mengenai jawabannya. Ada yang memaparkan jawabannya atau memberikan jawabannya di kolom chat? Kira-kira di mana ya? Kalau tidak, kita langsung bahas saja ya kalau gitu. So number 4. Some house husbands become stressed because, jadi katanya beberapa suami-suami rumahan itu menjadi tertekan atau menjadi stres karena apa ya? Nah, untuk pertanyaan nomor 4 ini merupakan jenis pertanyaan seputar inference atau pertanyaan, bukan inference. Ini ada pertanyaan seputar implication of the text. Mengapa ini merupakan pertanyaan implikasi? Karena ini menuntut analisa kita sebenarnya. Jadi ini pertanyaan implikasi namanya, atau implication dalam bahasa Inggris. Ini menuntut kita punya analisa. Analisa semacam apa? Jadi kan dalam bahasa Inggris sebenarnya ada 2 jenis pertanyaan mengenai kesimpulan ya. Ada inference, ada implication. Kalau inference itu adalah kesimpulan yang sifatnya mutlak. Artinya mutlak apa? Jawaban dari kesimpulan daripada pertanyaan tersebut itu sudah tertera di dalam teks sebenarnya. Tinggal kita mau simpulkan saja. Kalau statementnya seperti ini, apa nih kesimpulannya? Kalau dia mengatakan seperti ini, hari sudah mulai rintik-rintik, artinya apa? Nah, seperti itu. Berarti jawabannya adalah kita harus sedia payung nih, karena sebentar lagi pasti akan hujan, seperti itu. What about implication? Implication ini adalah pertanyaan yang membutuhkan kita punya analisa. Karena jawabannya itu atau kesimpulan dari pertanyaan tersebut itu biasanya tidak tersurat atau tidak dijelaskan secara eksplisit. Kemudian kalau begitu apa tugasnya kita? Tugasnya kita adalah think out of the box. Artinya kita berpikir sambil menganalisa sedikit bahwa kalau kira-kira jenis pertanyaannya seperti jenis statementnya atau jenis pernyataannya seperti ini, kira-kira kenapa nih? Seperti itu. Oke. Kita buktikan bagaimana. Coba kita lihat bahwa di dalam teks ini ada keyword. Di dalam pertanyaan ini ada keyword. Some house husbands become stressed. Ada kata become stressed. Coba di bold itu yang become stressed-nya. Ada kata become stress. Coba kita cari yang become stress ini di dalam teks. Coba diarahkan Kak menuju ke teksnya. Especially in paragraph 2. Kayaknya di paragraf 2 kita bisa temukan yang itu. Nah, starting from the first line of paragraph 2. Mulai dari kalimat pertama dari paragraf kedua. According to Dr. Elaine Kerr,
Jadi katanya berdasarkan Dr. Elaine Inker ini, the key to problem is that some men, ada kata some men, beberapa lelaki yang dimaksud di sini ya house husband tadi ya yang dimaksud. Jadi suami-suami rumahan yang dimaksud. Nah, seperti itu. Became stressed. Nah, ada kata became stressed kan? Nah, ini sama dengan yang dibunyi soal tadi kan? So, kita bisa ketahui, bisa kita simpulkan bahwa jawabannya pasti ada sekitaran dekat-dekat sini nih karena ini keywordnya sudah ada, sudah ketemu. So it's about here, it's around here, the answer of the question. Become stressed about performing a role not traditionally assigned to them by society. Ini kira-kira tinggal kita pahami apa nih maksudnya. Become stressed, jadi katanya mereka tuh stres karena performing a role. Apa itu performing a role? Performing artinya melakukan. Perform dari kata perform, performance atau penampilan atau melakukan, right? A role, apa itu role? Role itu tugas. Jadi performing a role artinya melakukan tugas-tugas atau aktivitas not traditionally assigned to them by society. Apa itu artinya not traditionally assigned? Traditionally assigned artinya yang secara turun-temurun, traditionally. Assign, ditugaskan. Nah, jadi ada kata assign dari kata assignment, tugas. Jadi assign itu artinya ditugaskan. To them by society. Jadi katanya mereka melakukan pekerjaan yang secara turun-temurun sebenarnya mereka tidak lakukan. Jadi itu penyebab atau factor that makes them stress. Itu yang menyebabkan mereka menjadi stres. Mereka stres karena mereka kadang-kadang melakukan pekerjaan yang mereka tidak lakukan secara seperti biasa, yang mereka naturally do, atau yang secara rutin mereka lakukan. Kan ada tuh suami-suami yang seperti itu. Kadang-kadang mereka melakukan pekerjaan yang tidak mereka lakukan seperti biasanya. Karena apa? Karena mereka tinggal di rumah, tidak bekerja. For example, mereka menjadi lebih sering mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, menyapu, atau mengurus anak, for example. Itu kan sebenarnya bukan pekerjaan yang traditionally assigned. Itu bukan pekerjaan-pekerjaan yang setiap hari harus mereka lakukan karena kodratnya laki-laki kan sebenarnya bekerja ya, bukan mengurus rumah tangga. So because of them, itu yang menyebabkan mereka menjadi stres, dan karena mereka stres, mereka menjadi lebih rentan terserang serangan jantung seperti itu. Kembali ke pertanyaan. Nah, kalau kita lihat di pertanyaan number 4, sebenarnya tidak ada ya yang bunyinya sama, exactly the same with what is stated in the second paragraph. Tidak ada yang benar-benar sama dengan apa yang di state di paragraf kedua tadi. Kalau di opsinya kita lihat, yang pertama opsinya adalah they are jobless, mereka tidak memiliki pekerjaan. Tapi kalau dikaitkan dengan statement di paragraf kedua tadi, kayaknya kurang tepat ya. Bukan seperti itu kan bunyinya. Yang opsi B, they earn less than their wives. Mereka mendapatkan penghasilan yang lebih kurang daripada istri mereka. Jadi earn artinya berpenghasilan, less artinya kurang. Jadi katanya mereka berpenghasilan lebih kurang daripada istri-istri mereka. Dan ini juga kayaknya tidak relevan dengan alasan yang dikemukakan tadi di paragraf kedua. What about C? Most people do not respect them. Jadi katanya kebanyakan orang-orang itu tidak menghormati mereka. Ini bisa apa ya? Bisa rational for being the answer. Tapi kita buktikan dulu deh dengan melihat opsi D dan E. Kemudian, what about opsi D? They do not join the daycare groups. Mereka tidak ikut daycare groups. Ini kayaknya kurang relevan juga. So, just leave it. Tinggalkan saja. What about E? They are not used to do housekeeping. Mereka tidak terbiasa untuk melakukan housekeeping. Apa itu housekeeping? Housekeeping artinya pekerjaan rumah tangga. Berasal dari kata housekeeper, artinya ya asisten rumah tangga. So kayaknya yang paling relevan untuk menjawab pertanyaan E itu adalah yang paling relevan untuk menjawab pertanyaan ini adalah yang opsi E, karena yang opsi E ini yang paling relevan dengan jawaban yang di state di paragraf kedua. So you have to choose E.
sebagai jawaban untuk pertanyaan nomor 4. Nah, pertanyaannya sekarang, di mana letak implikasinya? Nah, implikasi yang saya maksud adalah kalau kita lihat tadi di paragraf kedua tadi itu, di situ kan tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai housekeeping, right? Dia tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai doing housekeeping atau melakukan pekerjaan rumah. Tapi dia cuma mengatakan performing a role not traditionally assigned, melakukan pekerjaan yang tidak traditionally assigned, tidak ditugaskan kepada mereka secara turun-temurun seperti itu kan. Tidak ada sedikit pun yang menyatakan bahwa itu merupakan pekerjaan rumah tangga. So it lets you to think. Ini mengharuskan teman-teman untuk berpikir apa yang dimaksud performing a role not traditionally assigned. Apa yang dia maksud dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak traditionally dilakukan. Jadi menuntut teman-teman untuk menyimpulkan sendiri. Itulah yang kita sebut dengan implikasi. Jawaban yang tidak tersirat, tapi tidak tersurat, tapi teman-teman harus butuh nih sedikit pemikiran yang lebih untuk bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Oh, yang dimaksud dengan performing a role yang tidak tradisionally dilakukan itu bisa jadi housekeeping karena nature-nya laki-laki itu bekerja, mencari penghidupan, right? Bukan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, which is yang lebih relevan untuk wanita seperti itu. So that's the answer for question number 4. Jadi pertanyaan nomor 4 ini adalah pertanyaan sekitar implication. Now we are moving on to question number 5. Nah, sekarang kita masuk ke teks baru nih. Nah, kira-kira teks ini teks apa ya? Dan bagaimana cara menjawab pertanyaannya? So the text is for question number 8 to 9. Nah, jadi ini pertanyaan untuk teks untuk pertanyaan nomor 5 sampai nomor 9. Kita mulai dari nomor 5 dulu ya. Pertanyaannya adalah, where do the kids usually ride their skateboard? Jadi katanya, di mana anak-anak biasanya ride atau menaiki atau mengendarai their skateboard. Apa itu skateboard? Skateboard adalah ya papan seluncur itu. Jadi katanya di mana anak-anak biasa mengendarai skateboard mereka. So ini sepertinya teksnya seputaran skateboard ya. Okay. Ini ada beberapa opsi. In the main roads and footpaths, di jalanan umum atau di lorong-lorong, B, in front of the supermarket, di depan supermarket, C, in front of their home, di depan rumah mereka, D, in the suburbs, di pinggiran kota, atau E, in the park, di taman. Kira-kira di mana nih? Kasih teman-teman waktu 1 menit untuk baca-baca dulu. Habis itu kita jawab, diskusikan bersama-sama. Oke, ada yang mau memaparkan jawabannya? Silakan. Kalau ada yang mau menjawab di kolom chat, silakan. If not, kita langsung bahas saja kalau begitu. So, jadi ini teksnya berkaitan dengan skateboard lagi. Tapi kita belum tahu nih, skateboard ini dalam artian dia menggambarkan mengenai skateboardnya, atau dia memaparkan mengenai pro kontra about skateboard. Jadi kita belum bisa menyimpulkan ini jenis teks apa nih, exposition ataukah deskriptif atau mungkin explanation. Kita belum tahu sejauh itu. Tapi kalau kita lihat gambarannya ini kayaknya ya, sepertinya ini adalah text exposition lagi. Karena kalau kita lihat ini kebanyakan mengenai, ya sepertinya ini kayaknya exposition lagi. Coba kita buktikan saja ya kalau begitu dengan menjawab pertanyaan nomor 5 terlebih dahulu. Where do the kids usually ride their skateboard? Nah, ini pertanyaan nomor 5 ini merupakan pertanyaan mengenai information of the text lagi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau untuk pertanyaan mengenai information of the text itu umumnya lebih gampang. Kenapa? Karena jawabannya sudah tertera di dalam teks. Artinya jawabannya sudah tersurat di dalam teks.
kita tinggal mencari. Cara mencarinya dengan apa? Gunakan sistem keyword. Keyword daripada apa ya? Keyword daripada yang kita temukan di dalam soal. Kemudian kita tinggal cari di dalam teks seperti apa. Nah, yang mana ya keywordnya di sini? Kira-kira yang mana yang merupakan keyword daripada soal tersebut? Keywordnya adalah skateboard itself. Nah, kalau kita lihat di sini banyak sekali ya skateboard. Coba kita fokuskan ke paragraf kedua dulu. Di paragraf kedua dijelaskan di situ, just watch a local street for a short while and note the steady stream of skaters speeding up and down the footpaths. Just watch a local street for a short while. Jadi katanya coba tengok. Nah, just watch katanya. Coba tengok a local street. Local street itu artinya jalan-jalan setempat for a short while. And note that the steady stream of skaters speeding up and down the footpaths. Dan coba dilihat bahwa banyak sekali arus skaters. Skaters itu artinya orang-orang yang mengendarai skateboard. Speeding up and down. Kencang. Artinya kayak balap-balapan gitu ya. Balapan down the footpaths. Melewati lorong-lorong. Jadi ini sebenarnya teksnya, ini teks eksposisi yang berkaitan dengan kehidupan in America ya. Karena kalau kita yang di lingkungan kita sebenarnya skateboard itu tidak terlalu tidak terlalu boom like in America. Kalau di Amerika itu masih banyak anak-anak yang menggunakan skateboard for example mereka mengendarainya untuk ke sekolah atau ke kampus. Kalau kita tidak seperti itu. Jadi kalau di sana nature-nya mereka menggunakan skateboard untuk ke sekolah, so merupakan pemandangan yang wajar untuk melihat anak-anak mengendarai skateboard dengan kencang, for example di jalan-jalan lokal, di jalan-jalan besar, di jalan raya, bahkan di lorong-lorong. So jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 5 ini sebenarnya yang opsi A, in the main roads and footpaths. Itu kan sudah jelas dinyatakan tadi kan di paragraf kedua itu. Speeding up and down the footpaths. Jadi katanya kencang sekali mengendarai skaternya di lorong-lorong. Nah, gitu. So ini sebenarnya pentingnya juga memiliki pemahaman yang berlebih untuk bahan bacaan seperti ini karena terkadang tidak butuh menyelami teks tersebut untuk menemukan jawabannya, tapi cuma butuh penalaran. Ya seperti inilah kalau gambarannya mengenai skateboard, kalau kita tahu background skateboard tersebut, bagaimana anak-anak mengendarai skateboard di luar sana, pasti kita akan lebih mudah untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Karena itu tidak mungkin mereka mengendarai skateboardnya di depan supermarket atau di depan rumah mereka saja, atau in the suburbs, di pinggiran kota, seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A, in the main roads and footpaths. Seperti itu. We are moving to number 6. Nah, ini kembali. Coba dilihat pertanyaan nomor 6 ini, pertanyaan seputar main idea kembali. What is the main idea of paragraph 3? Seperti pertanyaan yang pertama tadi nih. What is the main idea of paragraph 3? Bedanya kalau yang ini menanyakan paragraf ketiga. Kalau yang pertama tadi tidak menanyakan paragraf pertama. So ini coba kita jawab ya dengan menggunakan metode yang tadi saya sampaikan ya. Mencari main idea atau kalimat utama atau gag ide pokok itu biasanya kita temukan di kalimat pertama. Kalau tidak di kalimat pertama ya di kalimat terakhir, atau bisa juga merupakan kesimpulan secara umum daripada gagasan keseluruhan paragraf. Seperti itu. Yang mana ya kira-kira? I give you time 1 minute to think or to analyze. Kira-kira yang mana yang merupakan jawabannya. Setelah itu kita diskusi sama-sama.
Oke, sudah? Ada yang mau memberikan jawaban kira-kira? Silakan di kolom chat kalau mau memberikan jawabannya, pendapatnya. The power of the friendship. Kalau enggak, kita mungkin bisa langsung discuss saja mengenai jawaban untuk pertanyaannya. So, untuk pertanyaan nomor 6 ini, what is the main idea of paragraph 3? Jadi, apa ide pokok daripada paragraf ketiga ini? So, fokusnya kita ke paragraf ketiga saja. Nggak usah paragraf 1, paragraf 2, paragraf 4, dan paragraf 5. So, kita lihat paragraf ketiga dulu. Ini paragraf ketiga, mulai dari awal, dia katakan seperti ini. Skateboarding is a serious sport that improves young people's health. Jadi katanya skateboarding atau berselancar itu papan seluncur is a serious sport. Jadi katanya ini merupakan olahraga yang serius that improves young people's health, yang meningkatkan young people's health, kesehatan anak muda. Nah, seperti itu. Jadi ini bunyi daripada kalimat pertama. Yang kedua, kalimat kedua dia katakan begini, it increases fitness, meningkatkan kebugaran, improves balance, meningkatkan keseimbangan, and strengthens the joints in knees and ankles, dan memperkuat sendi-sendi, joints itu artinya sendi, in knees di lutut, and ankles, ankles itu di pergelangan kaki. Although it appears to be a solo sport, walaupun meskipun katanya skateboard ini merupakan olahraga solo artinya sendiri ya, olahraga yang dilakukan oleh satu orang saja. When groups practice together and compete to perform stunts or runs, jadi katanya tapi kalau misalnya dilakukan secara bersama-sama, they form firm friendship. Jadi katanya kalau dilakukan bersama-sama kayak ada skateboarding, itu bisa menumbuhkan yang namanya persahabatan katanya. Jadi tidak cuma kebugaran yang dapat, tapi persahabatannya juga. So kira-kira dari simpulan dari simpulan paragraf ketiga ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari keseluruhan? Bahwa tadi skateboard katanya bisa meningkatkan kesehatan anak-anak muda, bisa meningkatkan kebugaran, bisa meningkatkan keseimbangan, bisa memperkuat sendi-sendi katanya juga, dan bisa mempererat persahabatan kalau dilakukan secara bersama-sama. So, ini kira-kira membahas tentang apa ini? Skateboarding ini secara keseluruhan dia membahas tentang apa? Coba kita lihat opsinya di number 6. There is no, untuk opsi A ya, katanya there is no safe place for skateboarders. Katanya tidak ada tempat yang aman untuk melakukan skateboard. Nah, ini kurang tepat nih karena tidak relevan ya. B, kids seek an excitement in skate. Jadi katanya anak-anak itu mencari kesenangan lewat skate. Kinda relate, sedikit relate ya dengan yang sudah saya jelaskan tadi isi dari paragraf ketiga. What about C? The goodness of skateboarding. Kebaikan-kebaikan daripada skateboarding. Nah, ini sangat relevan nih. Tapi kita tunggu dulu opsi D dan E. What about D? The skateboarding is a serious sport. Jadi katanya skateboard itu adalah olahraga yang serius. Betul juga, karena tadi memang dipaparkan di awal sekali bahwa skateboarding is a serious sport. Jadi betul sekali ya. What about E? How to prevent overweight by skateboarding? Bagaimana caranya menurunkan berat badan dengan skateboard, dengan melakukan skateboard. Nah, ini juga relevan ya, masih relevan juga. So, kira-kira di antara 4 yang paling relevan ini, opsi B, C, D, E, kira-kira yang paling relevan, the most relevant one is which one? Yang mana ya kira-kira yang paling relevan? Remember, yang saya jelaskan tadi bahwa mencari
ide pokok atau gagasan utama adalah mencari yang paling umum sifatnya. Jangan mencari yang spesifik. So, kalau kita bandingkan antara opsi B, C, D, dan E, yang paling umum adalah yang the goodness of skateboarding atau kebaikan yang kita dapatkan dari skateboarding. Karena ini membawahi daripada opsi B, D, dan E yang tadi. Jadi opsi D itu sebenarnya tepat. Cuma opsi D ini dia sifatnya terlalu spesifik. Karena dia cuma mengatakan bahwa skateboard adalah a serious sport. Merupakan olahraga yang serius. Ya, kenapa serius gitu? Padahal tadi kan dijelaskan di paragraf ketiga itu ada sangat banyak sekali mengapa dia dikatakan olahraga yang serius, karena kebaikan-kebaikannya atau manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari olahraga ini. Whilst yang opsi E juga seperti itu, how to prevent overweight by skateboarding. Ini juga terlalu spesifik karena dia cuma highlight atau menyorot preventing overweight, mencegah kelebihan berat badan. So ini kan masih bagian daripada kebaikan daripada atau manfaat daripada skateboarding. So it's too specific, terlalu spesifik dibandingkan dengan opsi C yang sudah sangat general. So the best answer for number 6, what is the main idea of paragraph 3 is C, the goodness of skateboarding. Seperti itu. Oke. Okay? Bagi link materi soalnya. Oh, nanti ya dibagi link materi soalnya. Kita lanjut dulu ke pertanyaan nomor 7 sekarang. The writer's purpose in writing the text is bla bla bla. Jadi katanya writer's purpose, tujuan penulis. Oh, berarti ini sama dengan yang tadi lagi, the purpose of the text. Ya. Jadi ini cuma berbeda redaksi ya. Soalnya ini cuma beda redaksi. Jadi kalau teman-teman temukan redaksinya semacam ini sama ya. Tadi jadi dia menanyakan tentang tujuan daripada teks juga. Jadi the same meaning, artinya sama, cuma beda redaksi kata-kata saja. Kalau yang tadi yang di teks sebelumnya itu kan cuma menggunakan kata the purpose of the text ya. Kalau yang ini dia menggunakan kalimat the writer's purpose atau tujuan penulis. Tapi maksudnya sebenarnya sama seperti itu. So kira-kira ini yang mana ya? Apa kira-kira? Tadi kan saya sudah kasih hint ya, saya sudah kasih clue sedikit bahwa ini teksnya adalah teks mengenai exposition lagi. Karena dia itu sebenarnya teksnya mengajak kita untuk menyukai olahraga skateboard. Nah, kira-kira yang paling tepat yang mana nih? Is it A, to invite the local teenagers to skate in a park built specifically for skaters? Jadi katanya apakah A ini untuk mengajak orang-orang, remaja-remaja lokal untuk berolahraga di park atau di taman yang specifically dibuat untuk skaters, yang secara khusus dibuat untuk skateboarding, atau B, to convince the readers that they need a safe place for skaters to skate. Jadi katanya apakah untuk meyakinkan pembaca bahwa mereka membutuhkan tempat yang aman untuk melakukan olahraga skateboarding. Or C, to provoke youngsters into the local government policy, untuk memprovokasi atau untuk mengajak orang-orang untuk lebih kritis nih mengenai government policy, kebijakan pemerintah. Wah, ini terlalu ini ya, terlalu spesifik, terlalu bold, terlalu firm. D, to promote the writer's business of skateboarding class. Apakah untuk mempromosikan skateboarding class atau sekolah skateboarding dari penulis? Ya, let's see apakah seperti itu. Or E, to inform parents about the goodness of skateboarding, atau untuk menginformasikan kepada orang tua bahwa ada banyak kebaikan daripada skateboarding. Kira-kira yang mana nih yang paling relevan? Kalau saya lihat tadi ini ada beberapa opsi jawaban yang benar-benar susah untuk dianalisis ya, kira-kira yang mana. Tapi kembali lagi bahwa yang saya katakan tadi bahwa setiap daripada jenis teks dalam bahasa Inggris itu punya tujuannya tersendiri. So you have to focus on that and noticing that which kind of text is this. Nah, baru bisa menjawab pertanyaannya. Ini kira-kira jenis teks apa, baru bisa menuju ke purpose atau tujuan daripada teks tersebut. Silakan dibaca dulu, saya berikan 1 menit
untuk analyze. Kira-kira yang mana sebelum kita bahas ya? Yang pertanyaan nomor 7. Oke. Nah, kita bahas saja langsung ya. Untuk soal nomor 7 berkaitan dengan purpose atau tujuan daripada teks tersebut. Kembali lagi bahwa saya tekankan bahwa untuk literasi bahasa Inggris itu kebanyakan teksnya berkaitan dengan teks exposition, teks deskriptif, dan teks explanation. Yang tiga ini yang paling sering muncul. It doesn't close the possibility that other genre of the text will appear as well. Tidak menutup kemungkinan bahwa jenis-jenis teks lain mungkin akan muncul juga, tapi yang paling sering muncul, yang paling relevan untuk literasi bahasa Inggris itu memang yang tiga ini, yang exposition, descriptive, sama explanation. Nah, tadi di awal saya sudah katakan bahwa teks untuk pertanyaan nomor 5-9 ini merupakan teks exposition. So, teman-teman harusnya sudah tahu kan, karena saya sudah jelaskan tadi di awal bahwa tujuan dari teks exposition adalah untuk persuade atau mengajak orang-orang. Mengajak untuk apa? Mengajak untuk pros or mengajak untuk cons. Mengajak untuk menyetujui atau menolak satu mosi atau satu pernyataan seperti itu. Selain itu, tadi saya sempat jelaskan juga bahwa selain mengajak, teks eksposisi itu sebenarnya juga meyakinkan. Karena kita tidak cuma mengajak nih. Kalau kita cuma mengajak orang, ya orangnya mungkin akan ada dua pilihan. Mereka terajak atau mereka just leave it by. Cuma meninggalkan saja. Tapi kita harus meyakinkan nih dengan fakta-fakta, dengan banyak bukti supaya orang-orang bisa yakin, oh benar nih yang dikatakan orang tersebut. Jadi saya akan berpikir bahwa saya bisa mengikuti. Seperti itu. Jadi tidak sekadar mengajak, tapi meyakinkan orang tersebut bagaimana supaya orang tersebut bisa tergerak hatinya untuk terajak seperti itu. Nah, inilah salah satu tugas daripada teks exposition tadi. Untuk membuktikan, kita bisa lihat di paragraf terakhir dari teks tersebut. Di situ sebenarnya jelas sekali dikatakan ya. Ini untuk note teman-teman juga bahwa untuk teks exposition itu, ada yang jawab tadi, ternyata ada yang jawab A. Oke, kita sambil bahas ya. Kalau gitu. Untuk teks exposition itu, always remember that kesimpulan dari teks exposition itu selalu diletakkan di akhir. Kesimpulan teks exposition itu seperti apa? Yang namanya teks exposition itu menyimpulkan berupa persuading tadi itu, persuading dan convincing, mengajak dan meyakinkan. Jadi kalau teman-teman mau menemukan kesimpulan dari sebuah teks exposition, apakah ini teks yang mengajak kita untuk menyetujui atau mengajak kita untuk tidak menyetujui, temukanlah di akhir dari paragraf tersebut. Karena setelah memaparkan fakta-fakta yang ada dari awal teks sampai setiap each of the paragraph, di akhir dia akan menegaskan kembali atau meyakinkan atau memberikan simpulan ya mengenai isi daripada teks tersebut, apakah mereka setuju atau tidak. For example, saya berikan contoh ya teman-teman. Kalau misalnya ada teks mengajak kita untuk menjauhi yang namanya rokok, for example. Dari awal kan dijelaskan ya bahwa rokok itu seperti ini loh, ini gambaran umum tentang rokok. Habis itu dijelaskan juga mengenai bahaya-bahaya yang timbul dari rokok. Kemudian dijelaskan juga di paragraf ketiga, for example, ada fakta-fakta mengapa rokok harus dihindari, penyakit-penyakit yang ditimbulkan asap rokok, for example, dan seterusnya. Sudah. Nah, di paragraf keempat sebagai paragraf terakhir, disitulah baru ditekankan. Saya ingin mengajak teman-teman bahwa teman-teman harus menjauhi yang namanya rokok. Nah, for example, like that. Nah, jadi
di akhir paragraf itu biasanya berisi tentang kesimpulan dan menegaskan kembali bahwa teks eksposisi ini tujuannya untuk mengajak teman-teman menghindari. Nah, seperti itu. Nah, same like in this text, di paragraf terakhir itu kalian bisa menemukan jawabannya sebenarnya di situ. Kids will always seek thrills and excitement. Jadi katanya, anak-anak itu akan selalu mencari kesenangan. They need to practice their 100S, 360S, and all is free from restrictions. Jadi ini kayaknya ini jenis-jenis I don't know exactly, but kayaknya jenis-jenis gerakan yang dipraktekkan dalam skateboarding ya mungkin. Jadi katanya itu mereka perlu untuk melakukan hal-hal tersebut jauh dari yang namanya restrictions. We must build skate parks in the suburbs so that streets are safe for small children and senior citizens. Jadi katanya kita harus membangun skate parks atau taman khusus untuk bermain skateboard in the suburbs so that streets are safe for small children. Jadi jalan-jalan itu akan aman untuk orang-orang berjalan kaki kembali. Karena kan kecenderungannya di luaran sana itu skateboarding, kebanyakan mereka itu performing their skateboarding itu di jalan raya. Mereka melakukan skateboarding di jalan raya, which is sebenarnya itu membahayakan pengguna jalan, membahayakan orang lain. So mereka harusnya dilocalize atau dilokalisasi di taman khusus untuk bermain skateboard. Nah, seperti itu. Jadi inilah tujuan daripada teks tersebut. Jadi mengajak supaya meyakinkan bahwa sebenarnya skateboarding itu bagus, tapi harus dilokalisasi di tempat-tempat tertentu supaya tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Jadi ini fungsinya untuk meyakinkan sebenarnya. So, untuk pertanyaan nomor 7 ini, jawaban yang tepat adalah yang B. To convince the readers that they need a safe place for skaters to skate. Jadi untuk meyakinkan membaca bahwa mereka itu sebenarnya perlu loh tempat yang aman untuk bermain skateboard supaya tidak merugikan orang lain juga. Tadi ada yang menjawab A ya. To invite a local teenagers to skate in a park built specifically for skaters. Nah, sebenarnya ini juga tepat ya. Makanya tadi saya katakan bahwa ada beberapa opsi yang sepertinya tepat. Nah, salah satu opsi yang menurut saya tepat adalah yang A. So, kita harus analyze kembali untuk choosing which one is the best answer. Karena di antara opsi-opsi tepat tersebut, mungkin ada opsi yang paling tepat. Sama dengan yang opsi A juga. To inform parents about the goodness of skateboarding. Ini juga tepat. Tapi ada yang lebih tepat lagi. So, yang lebih tepat itu yang opsi B, to convincing the readers that they need a safe place for skaters to skate. Jadi, I'm not saying that opsi A ini kurang tepat, tapi ini tepat juga. But in this case, karena beberapa opsi tepat, maka kita harus cari opsi yang paling tepat. Dan untuk opsi yang paling tepat, yang paling relevan dengan purpose of exposition text itu adalah opsi yang B. Karena text exposition itu tujuannya untuk persuade, selain untuk persuade adalah to convince atau untuk meyakinkan. Itu yang perlu teman-teman note untuk soal nomor 7 ini. Okay? So that's number 7. Now we are moving to number 8. Kayaknya kita masih punya waktu ya untuk menyelesaikan sampai soal nomor 9. Sekarang kita pindah ke soal nomor 8. Sorry, ada yang... Oh, ini ada pertanyaan ya dari kolom chat. Berarti kalau mau jawab harus bisa menarik kesimpulan teksnya. Oh, oke. Very good question. Thank you very much for Wuriam. I appreciate your question. Sangat bagus sekali pertanyaannya. Jadi katanya kalau mau jawab harus bisa menarik kesimpulan daripada isi teksnya ya. Oh, seperti itu ya. Nah, saya jawab dulu ya pertanyaannya sebelum kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Nanti takut lupa saya tidak jawab pertanyaannya. Untuk penanya ya, untuk Wuriam dan untuk semua teman-teman juga, remember that tidak semua jenis pertanyaan menuntut kita untuk menarik kesimpulan dari kesimpulan teks tersebut ya. Again, I say that untuk literasi bahasa Inggris itu kan ada beberapa jenis pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan yang jenis
purpose of the text ini membutuhkan kita sedikit kemampuan untuk menyimpulkan bahwa teks ini seperti apa. Tapi ini tidak melulu tentang menyimpulkan keseluruhan isi teks sebenarnya, but it's just like noticing or identifying which kind of text is this. Cuma membutuhkan untuk mengidentifikasi bahwa teks ini sebenarnya teks tentang apa ya, seperti itu. Dalam prakteknya sebenarnya ada banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pembuat soal, khususnya untuk literasi bahasa Inggris ya. Jadi kebanyakan soal itu sudah di highlight garis besarnya seperti apa. So teman-teman tidak perlu takut bahwa teman-teman akan bingung nih memahami isi soalnya seperti apa. Contohnya ya, untuk soal kayak deskriptif, biasanya mereka tuh cuma memberikan single keyword atau keyword tunggal atau kata kunci yang tunggal. Misalnya dia cuma membahas mengenai gitar, for example. Jadi dia akan memberikan deskripsi tentang gitar. Jadi dari awal teks sampai akhir pasti yang paling sering muncul adalah gitar. So ini akan lebih mudah buat teman-teman sebagai referensi bahwa teks ini akan berkaitan seputar gitar saja. Entahkah itu penggunaannya gitar, bagaimana invention-nya gitar, bagaimana gitar tersebut diciptakan, dan segala macam. Seputar itu saja. Sama dengan yang exposition. Exposition juga seperti ini. Walaupun kebetulan teks yang kita bahas ini agak samar ya, karena dia membahas seputar skateboarding. But di sini kayaknya kurang sekali muncul keyword mengenai skateboarding. Cuma beberapa kali muncul. Tapi tidak usah khawatir untuk teman-teman bahwa kebanyakan teks seperti itu kok yang dimasukkan sebagai teks dalam literasi bahasa Inggris, bahwa dia sering sekali memunculkan teks yang relatif panjang tapi keywordnya itu sangat-sangat padat. Jadi dalam satu paragraf muncul keyword tersebut berulang, repetitif sekali, sehingga itu membantu teman-teman untuk paham bahwa yang diceritakan dalam teks ini sebenarnya ini loh. Seperti itu. Jadi itu jangan menjadi penghalang untuk teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan literasi bahasa Inggris. Jangan membuat teman-teman jadi ciut, jangan membuat teman-teman jadi takut untuk menjawab soalnya, karena mereka provide something to challenge you, men-challenge kita, tapi dia pasti juga memberikan kemudahan di situ untuk menjawab. Setiap soal-soal yang seperti itu pasti ada ininya kok, ada hintnya yang disiapkan, ada hint tuh. Pokoknya ada kata kunci yang disiapkan di situ untuk membantu teman-teman menjawab lebih cepat, seperti itu. So itu jawaban saya untuk pertanyaan dari William. Jadi ingat bahwa ini cuma untuk jenis teks, ini untuk cuma jenis pertanyaan tertentu ya. Tidak semua jenis pertanyaan untuk literasi bahasa Inggris itu membutuhkan kita untuk menarik kesimpulan. Banyak kok yang tidak butuh menarik kesimpulan secara keseluruhan dari teks tersebut. Seperti yang tadi kan, yang main idea itu kan tidak perlu secara keseluruhan, cukup untuk paragraf tertentu saja yang ditanyakan. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan information of the text juga seperti itu. Jadi tidak usah terlalu tidak usah terlalu dalam menyimpulkan hal tersebut, tapi lihat saja maunya soal seperti apa. Makanya yang saya katakan bahwa untuk menjawab pertanyaan mengenai literasi bahasa Inggris itu ada baiknya untuk teman-teman adalah lebih terbiasa untuk melihat jenis-jenis soal, karena biasanya ada satu jenis soal sama meaningnya tapi beda redaksinya, seperti yang tadi itu yang purpose of the text atau pertanyaan mengenai tujuan teks tadi kan, walaupun sebenarnya meaningnya sama, dia menanyakan mengenai tujuan teks tapi dia berbeda dari redaksi. Tapi kalau teman-teman sering-sering melihat tipe-tipe jenis atau jenis-jenis soal, pasti akan terbiasa juga. Ini pertanyaan seputar purpose of the text nih. Ini pertanyaan tentang main idea nih. Walaupun dalam hal redaksi mungkin mereka berbeda, tapi teman-teman bisa tahu meaningnya sama, seperti itu. Oke? Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 8 ya. Kita selesaikan sampai nomor 9. Nanti kita lanjutkan lagi kalau memungkinkan waktunya, bisa dilanjut sampai nomor 15. Tapi I think it's best to end in number 9 for tonight. Jadi kita selesaikan dulu sampai nomor 9. Nah, ini pertanyaan nomor 8.
What must we do to let the skaters play? Jadi pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk membiarkan the skaters play atau pegiat olahraga skaters ini bermain? Nah, kira-kira apa nih yang harus kita lakukan? Itu ada beberapa pilihan. Ada A, join with them anywhere. Join with them anywhere artinya ikut bermain bersama mereka di mana saja. Or B, give them space in the park. Memberikan mereka ruang di taman. C, let them play in the main roads. Biarkan mereka bermain di jalan raya. D, let them play in the local street. Membiarkan mereka bermain di jalan-jalan setempat. Or build a skate park in the suburbs. Membiarkan mereka bermain skate di skate park di suburbs. Suburbs itu artinya pinggiran kota. Oke, sudah ada yang menjawab tadi teman-teman kayaknya. Ada yang jawab E. Oke, William tadi menjawab E, build park skate. Oke, very good. Dwi Novita menjawab B or E. Oke, masih ragu-ragu ya jawabannya. Tidak apa-apa. It's okay. Very good answer. Nanti kita tinggal buktikan ya kira-kira yang mana yang cocok. Teman-teman yang lain yang mau jawab juga silakan. I still give you chance to answer the question. Saya masih memberikan kesempatan 1 menit untuk menganalisa dan menjawab pertanyaannya. Tadi sudah ada 2 teman yang menjawab. Silakan yang lain juga kalau mau menjawab. Kira-kira yang mana ya yang tepat? Itu. Tadi very nice answer dari 2 temannya. Oke, kalau sudah tidak ada jawaban, mari kita bahas. Ini untuk pertanyaan nomor 8 ini juga pertanyaan tentang information of the text ya, karena sebenarnya jawabannya ini sudah tersurat juga. Makanya tadi ada teman-teman yang menjawab, ada yang pilih E, ada yang pilih B or E or something like that. Mari kita buktikan. Jadi what must we do to let the skaters play? Apa yang kita harus lakukan untuk membiarkan mereka bermain ya, seperti itu. Apakah kita harus join dengan mereka? Ya tentu jawabannya ini bukan yang A ya. Kita tidak mungkin join with them anywhere. Ya kalau kita tidak suka bermain skateboard ya tidak usah bergabung seperti itu. What about B? Give them space in the park. Ini can be correct karena ya memang seharusnya memberikan mereka ruang ya. Space in the park, ruang di taman. But what makes it problematic actually karena dia tidak specified di sini which kind of park. Dia tidak menjelaskan park yang seperti apa yang dibutuhkan oleh skateboarders ini, skaters ini. Seperti itu. What about C? Let them play in the main roads. Ini apa lagi? Membiarkan mereka bermain di jalan-jalan utama. Ini kurang tepat ini. Ini kurang bijak ya karena sebenarnya that's the problem. Ini sebenarnya masalah utamanya karena skaters ini banyak bermain skateboard itu di jalan utama dan itu membahayakan pengguna jalan yang lain. Sehingga ini yang sebenarnya mau dicarikan solusi, yang opsi C ini tadi. What about D? Let them play in the local street. Ini kurang lebih sama dengan opsi C. Ini juga kurang tepat karena ya memang tidak boleh bermain skateboard di local street juga, di main roads juga, bahkan di footpaths itu tidak bisa juga yang di lorong-lorong itu. What about E? Build a skate park in the suburbs. Ini kayaknya yang paling tepat nih. Membangun skate park atau taman atau ruang publik untuk bermain skate ya, seperti itu. In the suburbs atau di pinggiran kota. Kayaknya ini yang paling relevan ya. Kita bisa temukan jawabannya di paragraf terakhir daripada teks tersebut. Tadi kayaknya saya sudah bacakan deh sedikit ya. Di situ ada kalimat we must build skate parks in the suburbs so that streets are safe for small children and senior citizens and skaters have spaces where they can race, chase, speed, and soar towards the sun. Jadi jelas sekali sebenarnya sangat tersurat
di paragraf kelima tadi. So the correct answer is E. Build the skate park in the suburbs. Jadi tadi temannya yang jawab ini, dua orang ini, Uriam dan Dwi Novita, jawabannya sudah tepat sebenarnya ya. So very good. Nah, kembali lagi saya tekankan bahwa jenis pertanyaan yang nomor 8 ini adalah pertanyaan seputar information of the text, di mana pertanyaan semacam ini, ingat, remember, jawabannya itu sudah tersurat di dalam teks. Jadi kita tinggal mau cari. Carinya dengan apa? Ya, carinya dengan mencari keyword dulu di bagian pertanyaannya, kemudian dicocokkan kira-kira mana nih yang paling tepat dengan jawabannya. Kebetulan tadi kalau yang opsi A itu kan sudah eksplisit sekali kan, sudah betul-betul tersurat sekali, jadi tinggal dipaskan saja kira-kira yang mana yang cocok. Nah, jadi kita mudah untuk menemukan jawabannya, bahwa jawaban yang tepat adalah yang opsi A. Very good answer. Nah, sekarang kita pindah ke pertanyaan nomor 9. Nah, ini yang terakhir ya untuk teks ini. Number 9. They need to practice their 180s, 360s, and all is free from restrictions. In paragraph 5. Ini ada satu kalimat ya, yang mana dalam satu kalimat itu ada satu kata yang digarisbawahi, which is ini ada kata restrictions yang digarisbawahi. And the question is, the synonym of the underlined word is bla bla bla. Nah, ini ada pertanyaan the synonym. Apa tuh synonym? Synonym adalah persamaan makna kata. Of the underlined words. Berarti yang ditanyakan adalah sinonim daripada restriction. Nah, kira-kira apa nih sinonimnya? Apakah approval, allowance, improvement, prevention, or limitation? Oh, sudah ada yang jawab ternyata. Ada yang jawab, ini Wuriam jawab limitation. Oke, very good. Ada teman-teman yang lain yang mau jawab juga, silakan. Kalau masih ada yang mau jawab sebelum kita bahas ya. Ada yang jawab limitation. Nah, jadi yang ditanyakan sinonim dari restriction. Tadi yang jawab limitation. Very good answer. I shall give you 1 minute to analyze kira-kira jawaban yang tepat yang mana. Lagi kira-kira yang mau jawab? Gimana? Kalau sudah tidak ada, kita bahas saja ya langsung ya. Oke, jadi untuk pertanyaan nomor 9 ini adalah jenis pertanyaan yang kita sebut dalam literasi bahasa Inggris sebagai word meaning ya. Oke, oh ada lagi tambahan jawaban ya. Oh, dari Yunavita. Oke, very good. Juga jawabannya. Thank you very much for the answer. Jadi untuk pertanyaan nomor 9 ini adalah jenis pertanyaan yang kita sebut dengan word meaning dalam literasi bahasa Inggris ya. Jenis pertanyaan word meaning atau makna kata ya. Jadi untuk pertanyaan seputar ini sebenarnya ada banyak jenisnya. Yang pertama adalah yang menanyakan mengenai persamaan makna kata tentunya. Or in English, also in Indonesia we call it synonym. Okay. Ada juga kadang menanyakan mengenai antonym. Tidak jarang juga dia menanyakan tentang antonym atau lawan kata. So, yang dua ini yang harus teman-teman bisa bedakan ya. Dan saya yakin teman-teman sudah bisa bedakan yang mana antonym, yang mana synonym. Kalau synonym itu persamaan makna kata, kalau antonym itu adalah lawan katanya. Seperti itu. So, teman-teman harus bisa membedakan dan harus bisa careful, teliti untuk membaca redaksi soal. Karena lagi-lagi yang namanya redaksi soal kadang-kadang soalnya itu mengecoh ya. Kadang-kadang dia menanyakan persamaan makna kata, tapi dia tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa itu pertanyaan mengenai sinonim. Dengan cara biasanya dibubuhkan kata exact. For example,
The synonym of the underlined word is below. Except. Jadi redaksi soalnya biasanya seperti itu. Persamaan makna kata daripada kata yang digarisbawahi adalah berikut. Except, kecuali. Berarti dia menanyakan mengenai antonym. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus, hal-hal teknis yang harus teman-teman bisa cegah. But for now, untuk pertanyaan nomor 9 ini, kebetulan ini bukan yang seperti itu, yang ngecoy. Ya. Jadi ini cuma cukup satu, dia menanyakan tentang sinonim saja. Berarti yang teman-teman harus cari adalah persamaan makna katanya. Kebetulan kata yang digarisbawahi adalah kata restrictions. Apa itu restrictions? Mungkin ada beberapa teman yang sudah familiar sebelumnya, atau mungkin ada teman-teman yang baru lihat kata restriction. Biasanya di mana sih kita temukan kata restriction ini? Biasanya ada area-area tertentu yang di mana kita dilarang untuk melintas. Ada papan peringatan berwarna kuning tertulis restricted area atau area yang dibatasi. Dibatasi untuk siapa? Dibatasi untuk orang-orang bisa masuk ke area tersebut. Yang boleh masuk cuma orang-orang tertentu. Artinya restricted or restriction itu bermakna dibatasi atau terbatas atau batas. Kebetulan ini ada kata restriction. Restriction itu dia berakhiran ion. Ingat teman-teman, ini informasi untuk teman-teman, additional information. Setiap kata yang berakhiran ion itu merupakan kata benda dalam bahasa Inggris. Jadi apapun kata yang kalian temukan berakhiran ion itu merupakan kata benda atau noun dalam bahasa Inggris. Restriction, motion, nation, elaboration, participation, semuanya berakhiran ion dan merupakan kata benda. Kalau diterjemahkan, jadi restriction ini jangan diterjemahkan terbatas atau jangan diterjemahkan membatasi, jangan diterjemahkan dibatasi, tapi diterjemahkan sebagai batasan seperti itu. Karena dia kebetulan adalah kata benda. So kita lihat kira-kira yang mana yang relevan dengan kata restriction ini. Apakah yang A, approval? Approval itu apa artinya? Approval artinya persetujuan. Apakah batasan sama persetujuan itu sama? Tentu tidak. So opsi A ditinggalkan saja. What about B? Allowance. Allowance itu artinya adalah persetujuan, kembali allowance atau disetujui, persetujuan ya, allowance. Perizinan lebih tepatnya. Allow artinya mengizinkan. Allowance berarti perizinan. Restriction, pembatasan. Allowance, perizinan. Dua hal yang bertolak belakang. So it's not going to be the best answer karena dua hal ini bertolak belakang. Padahal kita kan tadi ditanyakan mengenai synonym atau persamaan makna kata. Maybe, perhaps, kalau pertanyaannya di antonym, mungkin jawaban yang tepat adalah allowance. Karena allowance kan artinya perizinan. Sedangkan restriction adalah batasan. Kalau pertanyaannya antonym, ya berarti ini dua hal yang bertolak belakang. So, this could be the best answer. But, since the question is synonym, because the answer is synonym, so, itu bukan jawaban yang tepat. Jadi kita harus cari sinonimnya terlebih dahulu. What about opsi C? You can see it's improvement. Improvement itu artinya adalah peningkatan. Sedangkan kata yang digarisbawahi adalah restriction. Restriction artinya pembatasan. Are they two different things or two same things? Kayaknya mereka dua hal yang tidak sama ya. Pembatasan dan peningkatan, dua hal yang berbeda kembali. Okay. So leave it. Move on to opsi D, prevention. Prevention bermakna pencegahan. Pencegahan, restriction, pembatasan, mencegah, membatasi. It can be correct. Tapi mari kita buktikan di opsi yang terakhir, opsi E, limitation. Limitation artinya pembatasan. Exactly the same with restriction, which is restriction juga artinya pembatasan. Nah, ini menandakan bahwa sebenarnya walaupun prevention can be also the correct answer, prevention juga bisa menjadi jawaban yang tepat.
Tapi ada jawaban yang lebih tepat dari itu, which is opsi E yang limitation tadi. Jadi untuk menjawab soal nomor 9 ini, walaupun ada dua hal yang benar, opsi D dan E, tapi ada salah satunya yang paling tepat, yaitu yang limitation. So, untuk menjawab pertanyaan ini, you should answer opsi E, limitation. Because restriction and limitation are two same things. Adalah dua hal yang sama, dua kata yang sama. Okay? So, that's the answer for number 9. Jadi, teman tadi yang menjawab E, limitation, dua-duanya tepat ya. Very good. Oke, itu dia untuk soal nomor 9. Mungkin membahasnya sampai soal nomor 9 dulu ya. Mungkin di pertemuan berikutnya baru kita lanjutkan untuk membahas lanjutan daripada paket soal ini, membahas nomor 10 sampai 12, kemudian lanjut dengan 13 sampai 15. Kemudian di pertemuan berikutnya kalau kita masih ada waktu, kita buka paket soal yang lain lagi untuk pembahasan soal. So, I think that's enough for it. Hari ini cukup sekian dulu kita belajar literasi bahasa Inggrisnya. Kita sudah lumayan banyak ya membahas soal-soal hari ini. Kita sudah lumayan membahas sampai 9 soal dan sudah banyak jenis soal juga yang kita pelajari. Mungkin di pertemuan berikutnya, di pembahasan-pembahasan berikutnya kita akan menemukan jenis-jenis soal yang lain dan kita akan kembali. Mudah-mudahan kita masih punya waktu ya. Oke Bang. Oke, very good. Wuryam. Dan teman-teman yang lain juga semangat ya belajar literasi. It sounds hard for you to engage with literasi bahasa Inggris. Mungkin agak susah ya. Tapi jangan putus asa karena kalau kita terus latihan pasti akan ada yang tertinggal dan akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti pada gilirannya. So once again, thank you very much for tonight. Terima kasih sekali lagi untuk malam ini kesempatannya dan di pembahasan mengenai literasi bahasa Inggris ini. I hope I can see you in the next discussion. Dan kita akan bahas lebih banyak. Once again, thank you very much. And I close with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Ardan atas waktunya pada malam hari ini. Semoga ilmu disampaikan bermanfaat buat semuanya. Oke, untuk file PDF-nya udah Abang share di room chat ya, sesuai yang Abang janjikan waktu di awal tadi, bahwa di akhir Zoom akan Abang share file PDF-nya ya. Dan itu juga udah di-share. Nah, untuk kemungkinan nanti juga soalnya akan Abang upload di Google Form ya, jadi buat latihan soal dulu. Mungkin buat yang nggak ikut, atau yang telat hadir, atau yang live duluan, bisa nanti mengerjakan soalnya dulu gitu. Jadi nanti sekaligus buat latihan soal di Google Form ya. Cuma tetap yang walaupun dia dapat pembahasannya, dia dapat file PDF-nya, bisa tetap ngerjain soalnya buat sebagai latihan ya. Dan untuk sisa soalnya yang nomor 10 sampai 15 mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Untuk Zoom bahasa Inggris sama Kardan pertemuan selanjutnya mungkin di hari Jumat ya Kardan. Iya Kak ya. Oke, dari Jumat nanti, jadi besok kita ngerjain soalnya dulu. Kemungkinan soal yang ini yang tadi dibahas diupload ke Google Form buat sebagai latihan soal. Oke. Karena tadi ditutup, mungkin udah cukup aja. Zoom-nya Abang tutup ya. Oke, selamat malam semuanya. Thank you teman-teman semuanya.